Baik, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga salam kebajikan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Ika Dirwan Setiawan. Saya merupakan mahasiswa kedokteran di Universitas Warmadewa. Jadi pada pagi hari ini saya akan membagikan informasi yang cukup menarik, yakni tentang pengalaman saya di bidang video edukasi. Jadi di sini saya akan membagikan mengenai bagaimana sih cara membuat ataupun tips pembuatan dari video edukasi yang baik dan juga yang benar. Namun perlu teman-teman ketahui di sini saya bukanlah orang yang expert di bidang video edukasi, saya juga bukanlah dosen pengajar di bidang video edukasi ataupun di bidang desain dan juga perfilman. Namun saya di sini adalah seorang mahasiswa kedokteran yang ingin membagikan informasi dan juga pengalaman saya kepada teman-teman, yakni mengenai video edukasi. Baiklah, agar tidak berpanjang lebar lagi, malah kita mulai presentasinya. Jadi kita mulai saja dari pengertian video edukasi. Jadi di sini teman-teman, apakah ada yang mengetahui apakah itu video edukasi? Nah, jadi video edukasi tersebut merupakan suatu bentuk informasi yang kita sampaikan secara audiovisual yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan juga menyampaikan informasi kepada masyarakat ataupun dalam hal ini adalah penerima pesan. Jadi perlu kita ketahui bahwa video edukasi ini bersifat sangat menarik dan juga edukatif yang juga ditujukan kepada masyarakat dan juga penerima pesannya. Nah, jadi apa saja sih informasi yang bisa kita berikan ataupun informasi yang dapat disampaikan dari video edukasi tersebut? Jadi konsepnya itu tergantung dari guideline ataupun dari panduan yang ditentukan oleh panitia lomba. Ataupun jika kalian ingin memberikan informasi kepada masyarakat secara cuma-cuma, dalam hal ini tidaklah lomba, kalian bisa menyampaikan apapun itu. Namun, dari pengalaman saya menyampaikan ada beberapa poin, yakni yang pertama, pola hidup yang sehat, dan yang kedua adalah tindakan preventif ataupun tindakan pencegahan dari suatu penyakit ataupun suatu hal. Kemudian yang ketiga adalah penata laksanaan secara farmakologi dan juga secara non-farmakologi, dan apapun itu yang menurut teman-teman ingin kalian bagikan kepada masyarakat yang tentunya sangat edukatif dan juga sangat menarik. Nah, kemudian bagaimana sih alur pembuatan video edukasi? Di sini sebenarnya tidak ada hal yang baku dari pembuatan video edukasi. Namun di sini saya memberikan alur kepada teman-teman agar lebih jelas seperti itu. Agar nantinya kita dapat membuat video edukasi yang sesuai alur sehingga menghasilkan video edukasi yang baik dan benar dan menghasilkan video edukasi yang bisa menjadi juara. Jadi yang pertama adalah observasi dari permasalahan, entah apapun itu, dari lingkungan sekitar mungkin, dari diri sendiri ataupun dari pengalaman yang kalian anggap itu adalah sebuah permasalahan. Sebagai contoh, yakni sekarang adalah situasi dari COVID-19. Kalian bisa mengambil COVID-19 itu sebagai suatu permasalahan. Namun perlu diketahui juga, kita harus sesuai dengan guideline ataupun dari panduan yang ditentukan oleh panitia ataupun secara hal ini adalah pembuat lomba seperti itu. Jadi jangan sampai kita membuat COVID-19, namun tema yang dimaksud adalah non-communicable disease. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah setelah kita mengobservasi, kita mencari informasi yang valid. Mencari informasi yang valid itu juga sama dengan pembuatan literatur review atau pembuatan esai ilmiah. Kita juga harus membuat ataupun mencari informasi yang valid dari sumber informasi yang valid juga. Seperti contohnya adalah website dari WHO, website dari Kemenkes, kemudian juga jurnal-jurnal penelitian dari PubMed dan CBI, itu kita bisa jadikan informasi yang valid. Jadi cari ataupun explore lebih banyak, sebanyak-banyaknya informasi yang ingin kalian dapatkan, kemudian kalian harus mencatatnya. Setelah mendapatkan informasi, kalian harus menyusun ide. Bagaimana sih alur yang ingin kalian sampaikan, apakah hal yang ingin kalian sampaikan setelah kalian membaca informasi yang valid. Nah, sebenarnya pembacaan dari informasi yang valid ataupun mencari ide ini merupakan suatu timbal balik. Jadi setelah kalian menyusun ide, kalian bisa lagi kok sebenarnya mencari informasi. Tidak baku seperti itu. Kemudian yang keempat adalah konsultasi dengan ahli. Tentunya konsultasi ini sangat penting, karena konsultasi ini akan menghasilkan video edukasi yang baik. Karena sebagai contoh, kita ini adalah orang awam, jadi kita perlu sekali pembekalan ataupun informasi dan juga referensi dari ahli-ahli. Entah itu ahli dari desain, entah itu ahli dari perfilman, dan juga kalian bisa kok juga menanyakan dengan dosen pembimbing kalian, sebenarnya informasi yang saya sampaikan sudah baik ataupun sudah benar, belum, seperti itu. Kemudian adalah tahap produksi. Jadi tahap produksi ini kedepannya saya akan jelaskan lagi di sub yang khusus.
Setelah tahap produksi adalah editing. Jadi editing ini sangat penting. Setelah kalian memproduksi, setelah kalian syuting dan sebagainya, kita harus mengediting. Biasanya saya menggunakan Adobe Flash Player seperti itu. Kemudian adalah tanyakan kepada masyarakat setelah video edukasinya selesai. Apakah ini sudah bagus atau belum? Apakah video edukasinya ada kurang atau belum? Karena kita kan ingin menyampaikan kepada masyarakat. Jadi kita harus tanya bagaimanakah informasi kita sudah sampaikan ini sudah sesuai tidak dengan ekspektasi mereka, sudah sesuai nggak dengan pengertian mereka, seperti itu. Kemudian adalah final revision. Final revision ini kita bisa juga berkolaborasi dengan dosen pembimbing kita ataupun hanya dengan tim kita, tidak masalah sih sebenarnya. Nah, kita berlanjut ke sub yang selanjutnya, bagaimana sih Kak membuat video edukasi yang menarik seperti itu. Jadi video edukasi yang menarik ini akan menghasilkan video edukasi yang baik seperti itu, sehingga akan menghasilkan video edukasi yang menjadi juara. Itulah output terutama, maksudnya output utama dari pembahasan kali ini. Jadi kita mulai saja. Sebenarnya yang paling penting adalah pilihlah tema yang hits. Gimana sih Kak milih tema yang hits? Jadi milih tema yang hits itu kita seperti yang saya bilang tadi, observasi di lapangan ataupun observasi di lingkungan sekitar kita. Sebagai contoh ada COVID-19 atau China Coronavirus sekarang, kita bisa jadikan kok sebenarnya itu. Jadi kita harus memberikan suatu informasi yang benar-benar terkini, yang belum ataupun sudah ada penyelesaiannya. Itu sah-sah saja. Nah, sebenarnya setelah kita memikirkan temanya, how that we can find a topic atau how that we can make alurnya yang bagus dari video edukasi tersebut. Jadi saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah seperti yang saya bilang tadi, carilah isu terkini yang belum ataupun sudah memiliki solusi. Seperti contoh COVID-19 ataupun wabah-wabah yang lain. Terus yang paling penting ataupun yang paling ngetrend di kalangan sekarang adalah cancer atau kanker. Jadi kanker ini sebenarnya sudah ada penyelesaian sebelumnya. Namun sebenarnya pengobatan ataupun kemoterapi dari kanker dan juga pembedahan dari kanker itu memiliki efek samping yang lumayan tinggi ataupun akan memiliki prognosis yang memberikan prognosis buruk kepada pasiennya. Sebenarnya tidak semua, namun sebagian besar seperti itu. Maka itu kita boleh kok memberikan rekomendasi seperti rekomendasi tanaman herbal seperti itu untuk pengobatan dari kanker. Namun perlu digarisbawahi, ini tergantung dari guideline ataupun panduan dari panitia dan juga penyelenggara lomba. Nah, jadi konsep yang paling penting untuk find a topic adalah think, read, and write. Apapun yang kalian pikirkan, kalian harus segera baca. Setelah kalian baca informasi tersebut, kalian harus catat. Seperti itu, gitu alurnya terus. Setelah kalian mencatat, kalian berpikir lagi, baca lagi, dan juga mencatat. Kalau hasil, nanti kita akan menghasilkan suatu produk yang baik. Ini tidak hanya berlaku untuk video edukasi saja, namun juga untuk beberapa karya tulis ilmiah, seperti itu. Namun karena pembahasannya di bidang video edukasi, saya akan memfokuskan kepada kalian untuk memberikan informasi terkait dengan video edukasi. Nah, jadi setelah finding a topic, setelah think, read, and write, kita juga memerlukan yang namanya konsep ATM. Konsep ATM itu adalah yang pertama adalah amati. Jadi kalau semuanya kita benar-benar tidak punya inspirasi, kita boleh kok mengamati video-video yang sudah menjadi juara mungkin, video edukasi yang dikeluarkan ataupun diproduksi oleh Kemenkes dan juga WHO mungkin boleh sebenarnya sah-sah saja. Namun setelah kita mengamati, kita boleh kok tiru, kita boleh lihat bagaimana sih sebenarnya alurnya, bagaimana sih produksi suaranya dan juga bagaimana penyampaiannya. Itu kita harus tiru semua. Namun setelah tiru, supaya tidak menjadi plagiarisme ataupun plagiat, kita harus memodifikasi video edukasi kita sehingga memberikan sebuah signature atau sentuhan dari tim kita sendiri ataupun dari kita sendiri. Jadi kita tidak serta-merta meniru ataupun menjiplak 100% dari video yang sudah ada, namun kita memberikan signature atau sentuhan dari diri kita sendiri. Seperti itulah konsep yang sering saya gunakan sehingga menjadi juara di bidang video edukasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai sub selanjutnya, yakni mengenai teknis produksi. Sesuai dengan janji saya akan lebih memfokuskan mengenai pemberian informasi teknis produksi karena ini sangat penting. Ini point of view dari pembuatan video edukasi selain editing. Namun pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tips tentang teknis produksi. Jadi teknis produksinya adalah yang pertama, kita harus prepare the tool atau persiapkan alat dan juga bahannya, kamera, tripod, dan juga mikrofon eksternal. Kalau kalian tidak punya mikrofon eksternal, kalian bisa kok pakai mikrofon dari iPhone. Itu sangat recommended sekali karena hasil suaranya akan lebih jernih seperti itu.
Tidak lupa juga kita harus menyiapkan aktor dan juga skrip. Itu sangat penting sekali. Kita harus memilih aktor yang memiliki willingness ataupun kerelaan untuk menjadi aktor seperti itu, dan juga dari segi aktingnya juga bagus seperti itu. Skrip pun kita harus buat semenarik mungkin. Nah, jadi setelah kita menyiapkan alat dan juga bahan semuanya, kita harus bisa mengatur ataupun men-setting basic pada kamera. Jadi adapun pengaturan basic pada kamera itu ada 3. Jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah diafragma, kemudian ada shutter speed, dan juga terakhir adalah ISO. Jadi kalau untuk diafragma ini itu tuh mengatur cahaya yang masuk ke kamera. Jadi ini konsepnya, semakin kecil diafragma settingnya, ini akan ada f1,4 sampai f32. Jadi kalau semuanya settingnya semakin kecil, itu akan menghasilkan gambar yang lebih terang. Kalau semuanya kita setting lebih besar, akan menghasilkan gambar yang lebih gelap seperti itu. Namun tidak serta-merta kita maksudnya men-setting seperti yang kita inginkan. Namun itu ada persyaratannya. Kalau semuanya kita ada satu orang di satu frame ataupun di satu kamera tersebut, kita harus menggunakan yang kecil, itu f1,4 minimal. Kalau semuanya orangnya banyak, 4 orang mungkin, kita bisa gunakan f8. Tujuannya agar nantinya kalau kita gunakan f8 itu nanti orang-orangnya akan lebih fokus seperti itu. Jadi tidak membuat orang-orangnya blur. Kalau semuanya kita gunakan f1,4 kan itu orangnya akan blur, maksudnya backgroundnya akan blur sehingga objek itu akan fokus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed ini adalah kecepatan pengambilan gambar. Jadi konsepnya adalah sebagai contoh 1/60, artinya itu dalam 1 detik akan menghasilkan 60 frame seperti itu. Jadi yang paling recommended memang 1/60 dalam setting kamera sebelum kita syuting. Lalu yang ketiga adalah ISO. Jadi konsep ISO ini sedikit berbeda dengan diafragma ataupun kebalikannya. Jadi kalau semuanya semakin kecil ISO akan menghasilkan gambar lebih terang. Kalau semuanya semakin besar ISO akan menghasilkan gambar yang lebih kalau semuanya ISO yang lebih tinggi akan menghasilkan gambar yang lebih terang. Kalau semuanya ISO yang lebih kecil akan menghasilkan gambar yang lebih gelap. Nah, namun kita tidak boleh menyetting ISO lebih, maksudnya dalam artian sangatlah besar, karena itu akan menghasilkan video yang sifatnya noise atau bintik-bintik seperti itu. Kalau semuanya dalam ruangan kecil ataupun dalam ruangan, kita bisa gunakan 1600 atau 1200, itu karena cahayanya sedikit. Kalau semuanya di luar ruangan, karena cahayanya besar, kita bisa gunakan 100 seperti itu. Kita next ke pembahasan selanjutnya adalah pemilihan lensa yang tepat. Ini sangat penting dalam teknis produksi, karena jenis lensa itu ada 2. Yang pertama adalah lensa standar, yang kedua adalah lensa fix. Kalau lensa standar ini dia tuh mempunyai kelebihan, yakni nanti objek dan juga backgroundnya akan lebih fokus. Nah, namun dan juga ini pengambilannya itu akan lebih banyak dalam satu frame. Nah, kalau sama lensa fix itu dipilih karena kita akan menghasilkan gambar objek yang lebih fokus dan juga backgroundnya akan blur seperti itu. Dan juga pengambilan jaraknya harus jarak dekat. Namun kelemahannya itu tidak bisa zoom in dan juga zoom out, jadi benar-benar fix. Makanya itu namanya adalah lensa fix. Jadi kalian tergantung saja ingin memilih yang mana, itu tergantung dengan selera kalian seperti itu. Kemudian final soundtrack. Jadi supaya tidak terkena blacklist, kita harus gunakan atau cari soundtrack itu di YouTube Library. Ini contohnya, jadi kita benar-benar banyak banget kita bisa cari soundtracknya di sana tergantung dengan mood dari videonya. Itu sangat penting sekali dalam pemilihan soundtrack. Nah, mungkin sekian yang ingin saya sampaikan, karena sebenarnya video edukasi itu luas. Namun dalam kesempatan kali ini saya lebih fokuskan untuk memberikan teknis produksi kepada kalian semua dan juga tips bagaimana membuat video edukasi yang menarik dan juga baik dan juga benar, sehingga menghasilkan output video edukasi yang bisa menjadi juara di nasional ataupun di internasional seperti itu. Namun bagi kalian semua, intinya adalah kalau semuanya kalian percaya dengan diri kalian, itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dan itu saya selalu percaya pada diri saya sendiri, you are what you believe yourself to be. Karena nothing is impossible. The world is as I'm possible. Jadi selalu percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin karena kita bisa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat yang saya ucapkan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga salam kebajikan.